penghindaran pajak gitu ya. Misalnya dengan menambahkan biaya manajemen fee ya. Nah, ini mungkin jenis-jenis pembayaran terselubung gitu ya. Ada manajemen fee yang kemudian bisa dibiayakan ya, yang bisa dibiayakan. Kemudian juga ada pembayaran bunga ya. Nah, 10M. Nah, maka kita lihat di sini guys, di tahun 2017 ini ya, dengan skema tax planning yang lebih agresif tadi ya, saya katakan bahwa PTA ini dengan ya, taruhlah dia sales sebenarnya itu 100M ya. Sales sebenarnya adalah 100M ya. Tapi di sini kita lihat ya. Kita lihat bahwa dia hanya mencatatkan sales 70. Ya, net profitnya 12M ya. Kemudian juga dikurangi lagi dengan biaya bunga lagi ya, 10M ya, sehingga net profitnya hanya tinggal 2M ya. Nah, profitnya ya, sehingga dia dari PPH ya, dari PPH badan hanya dapat, negara hanya dapat setengah M guys ya, dari ya omset penjualan 100. Sebesar 20% dari 5M dapat negara 1M. Kemudian PPN ya, PPN atas pemanfaatan jasa luar negeri ya. Nah, dapat negara 1,5M. Total negara dapatnya berapa? 3M guys. Untuk ya sales ya, gross omset 100M ya. Nah, ya. Kalau kita kembali ke mekanisme di tahun 2015 ya, bayangkan ya, dengan sales 40M aja negara dapat 2M. Ini merupakan sebuah persoalan besar ya, di dalam kita memandang perpajakan internasional ini ya. Kira-kira itu ya guys ya. Nah, itu contohnya ya, contoh kasus betapa pentingnya perpajakan internasional dari segi yang namanya penghindaran pajak ya, penghindaran pajak. Apakah ini masuk ke tax avoidance atau tax evasion? Nah, itu ya. Nah, itu bisa nanti tergantung dari pembuktiannya ya, pembuktiannya bagaimana nanti administrasi pajak ya. Kalau memang ditemukan adanya ya unsur-unsur fraud ya, unsur-unsur pidana, itu bisa masuk ke tax evasion. Kira-kira gitu ya. Ini pada ini enggak nih? Pada ngikutin enggak nih? Ya, kayaknya diem-diem aja nih. Gak ada yang nanya nih. Ya. Nah, itu ya guys ya. Nanti saya upload ya, biar lebih paham. Nah, jadi itu tambahan dari saya kaitannya dengan perpajakan internasional, yaitu tadi ya skenario adanya penghindaran pajak dengan menggunakan ya mekanisme perpajakan internasional. Ya gitu ya guys. Nah, kalau mengenai double taxation itu sebenarnya udah saya jelaskan ya. Tapi ya itu kaitannya dengan sejarah ya guys ya, sejarahnya ini. Kemarin saya kayaknya belum masuk ke sejarahnya ya. Nah, masuk ke sejarahnya mana ya. Jadi gini guys, jadi untuk tahu ya duduk perkara masalah mana sih, bentar ya. Nah ini guys, jadi sejak tahun 1990, jadi awalnya itu ya si perpajakan internasional ini kan gara-gara perang ya,
guys. Nah, kemudian di sini ya menimbulkan adanya double taxation. Itu awalnya itu ya guys. Awalnya adalah permasalahan double taxation. Nah, double taxation ini sangat merugikan sehingga diprotes gitu ya, diprotes oleh ya para pebisnis pada saat itu, sehingga kemudian kita lihat di sini ya. Artinya dia itu negara yang mengekspor ya modal ya, menanamkan investasi di mana-mana gitu ya. Nah, tentunya kepentingannya UK ya, Inggris ya, UK itu Inggris ya. Kepentingannya Inggris itu adalah dia tidak ingin ya modalnya itu dipajaki. Tentunya kalau kita kembali ke asas ya, Inggris pengennya pakai asas apa ya? Asas sumber ya, asas sumber ya. Nah, jadi yang berhak memajaki kalau menurut Inggris ini adalah dengan asas sumber, karena uangnya bersumber dari Inggris ya, yang berhak memajaki ya penghasilan yang ditanamkan oleh Inggris di negara-negara lain itu adalah Inggris. Nah, gitu ya. Nah, sebaliknya Italia dan Belanda ini merupakan negara importing ya, capital importing ya, negara-negara capital importing guys. Nah, tentunya sebagai negara capital importing ya, nah, dia berkepentingan untuk menerapkan asas teritorial ya, asas teritorial ya, atau asas domisili ya, yang artinya ya tidak peduli modalnya sumbernya dari mana ya, penghasilannya bersumber dari mana, nah itu akan dipajaki oleh Italia dan Belanda. Dan Amerika ini, nah ini bisa dikatakan sebagai pihak yang pertengahan gitu ya, semacam mediatornya, karena Amerika ini pada saat ini memang posisinya masih importing apa, masih capital importing, tapi kemudian dia juga ya mulai berkembang sebagai capital exporting ya, itu ya guys. Nah, kemudian keempat negara ini ya akhirnya berkumpul ya dan menghasilkan sebuah draft kesepakatan tentang perjanjian bilateral di bidang perpajakan. Nah, itu awal mulanya dari perpajakan internasional guys. Apa sih isinya? Isinya itu ya intinya adalah ya bahwa tidak boleh terjadi yang namanya double taxation. Nah, ya kemudian berkembang ya terus ya masalah perpajakan internasional ini ya kepada prosedur-prosedur pemungutan pajak dalam rangka pencegahan pajak berganda ya. Kemudian terus sampai dengan tahun 1930 ya diadopsi oleh banyak negara ya. Nah, sampai akhirnya di tahun 1950-an ya itu ada yang namanya OECD ya guys, Organization for Economic Cooperation and Development sebagai organisasi di bawah PBB yang khusus membahas tentang perpajakan internasional ya, itu ya. Nah, kemudian guys kita lihat di sini bahwa di sini kemudian ya sempurnakanlah ketentuan-ketentuan ya, kaitannya misalnya dengan ya permanent establishment ya, dan juga tentang permanent resident ya, dan juga tentang ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Nah, itu ya awalnya itu. Nah, tapi kemudian yang terjadi sekarang guys ya, itu kita lihat sudah berkembang tadi. Jadi bukan lagi masalah double taxation, tapi double non taxation dan juga masalah tax evasion ya, penghindaran pajak. Nah, sekarang yang berkembang adalah bagaimana ya menanggulangi itu ya. Nah, makanya di OECD itu ya ada yang namanya ya BEPS ya, BEPS action ya. Nah, ini nanti kita bahas sedikit aja. Jadi intinya yang sekarang menjadi perhatian ya dunia ya, termasuk Indonesia ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, adalah ketentuan-ketentuan untuk menghindari ya, untuk anti penghindaran pajak ya, anti penghindaran pajak, yaitu dengan melakukan ini ya, banyak macam-macam di sini ya, yang diatur sini ya, masalah TP ya, transfer pricing ya, masalah tin capitalization ya, anti treaty abuse ya, control foreign company ya, terakhir adalah masalah pertukaran data dan juga masalah dispute settlement ya. Nah, itulah perkembangan terbaru tentang perpajakan internasional yang saya ingin sampaikan ya kepada teman-teman, agar ya minimal paham bahwa sekarang ini perpajakan internasional sudah bergeser arahnya ya, jauh ya, tidak lagi membahas masalah double taxation, tapi justru sebaliknya sekarang membahas masalah double non taxation dan juga masalah penghindaran pajak. Saya kira itu ya guys ya. Nah, ini nanti saya tidak
membahas terlalu dalam ya, kira-kira itu sudah mulai diantisipasi ya, terutama oleh Indonesia dalam rangka yang menghindari terjadinya hal-hal negatif ya di dalam perpajakan internasional ya. Saya